Langsung heboh, demi saingi Indonesia Malaysia buat turnamen sendiri, usai tak masuk FIFA Series 2026. Malu ditolak negara-negara besar malah buat statement yang sangat sensasional ini, sampai jadi bahan olokan media. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini, agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Sebuah drama baru kembali muncul di kawasan Asia Tenggara, setelah sebelumnya Malaysia merasa iri karena tidak masuk dalam daftar peserta FIFA Series 2026. Kini FAM mengambil langkah mengejutkan membuat turnamen sendiri, ya, sebuah kompetisi internasional buatan Malaysia. Yang digadang-gadang bakal menyaingi FIFA Series yang resmi digelar FIFA dan menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah. Namun langkah besar ini justru berubah menjadi cerita yang penuh ironi, kontroversi, dan pada akhirnya membuat Malaysia semakin menjadi bahan pembicaraan. Awalnya Malaysia tampil percaya diri. Mereka mengumumkan rencana besar menghadirkan turnamen internasional sendiri lengkap dengan branding, jadwal pertandingan, serta target tinggi mengundang tim-tim besar dunia. FAM menyebut bahwa ini adalah bentuk kemandirian setelah tak dipilih FIFA dalam FIFA Series 2026. Bahkan ada narasi bahwa dengan turnamen buatan sendiri, Malaysia bisa menunjukkan bahwa mereka juga mampu menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Tapi apa yang terjadi justru kebalikannya, saat Malaysia mulai mengirim undangan kepada negara-negara top mulai dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Maroko, bahkan Peru dan Bolivia jawabannya hampir sama. Penolakan satu persatu tanpa kecuali, alasannya banyak, mulai dari masalah ranking, kualitas kompetisi, masalah internal FAM, isu keamanan, hingga ketidakpastian penyelenggaraan. Negara-negara besar tak ingin mempertaruhkan jadwal FIFA Matchday mereka untuk pertandingan yang tidak memiliki prestaminan kualitas. Beberapa laporan media luar bahkan menyebut ada kekhawatiran terhadap konflik internal dan performa timnas Malaysia yang sedang berada di level rendah. Hasilnya, alih-alih menghadirkan tim besar, Malaysia justru hanya bisa menarik perhatian tim papan bawah seperti Filipina, Bangladesh, dan India. Sebuah penurunan drastis dari rencana awal yang begitu ambisius. Tak tinggal diam, PEM pun memberikan pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengatakan ada pihak yang khawatir dengan kebangkitan Malaysia apabila kami berjaya mengundang negara-negara besar. Kami percaya ada pengaruh tertentu yang membuat negara-negara besar menolak. Dengan kata lain, Malaysia menuduh adanya campur tangan atau pengaruh pihak luar yang membuat rencana mereka gagal. Banyak yang menafsirkan bahwa mereka mengarah pada Indonesia yang saat ini sedang bersiap menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Namun tuduhan ini justru menjadi bahan ketertawaan publik internasional, karena pada kenyataannya tidak ada negara besar yang mau datang bukan karena pengaruh pihak lain. Tapi karena Malaysia memang belum berada di level tersebut, di saat yang sama Indonesia justru menikmati momentum positif. Setelah resmi ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 bersama negara lainnya, Indonesia diprediksi akan kedatangan tim-tim dari berbagai konfederasi dunia. Performa timnas Indonesia yang terus naik ditambah organisasi yang semakin profesional membuat Indonesia dianggap layak dan kredibel oleh FIFA. Sementara Indonesia naik kelas, Malaysia justru berusaha menyusul, namun dengan cara yang justru membuat mereka semakin terlihat tertekan. Akhirnya turnamen yang awalnya hanya diumumkan sebagai kompetisi internasional terbesar buatan Malaysia kini berubah menjadi ajang biasa yang diisi negara-negara berperingkat rendah. Malaysia tetap mencoba membungkusnya dengan narasi optimis bahwa ini adalah permulaan kesempatan bagi Malaysia menyiapkan skuad dan langkah menuju kebangkitan. Namun publik sepak bola ASEAN sudah melihat semuanya. Turnamen yang seharusnya menjadi pembuktian justru berubah menjadi panggung kecil yang jauh dari ekspektasi awal. Bahkan beberapa analis menyebut langkah ini mirip dengan menutup malu karena tidak diajak FIFA Series. Drama ini masih terus berkembang. Malaysia kini berdiri di persimpangan. Apakah akan fokus membenahi internal dan prestasi di lapangan ataukah terus sibuk dengan pernyataan demi pernyataan bernada tuduhan dan pembenaran? Orang boleh tertawa atau mengatakan turnamen ini hanya acara pengganti karena tidak ikut FIFA Series. Tapi menurut saya ini langkah yang sangat berani dan patut dipuji. Malaysia tidak berdiam diri ketika tidak terpilih. Kita langsung membuat platform sendiri agar para pemain mendapatkan menit bermain, pengalaman internasional, dan kesempatan berkembang. Tidak semua harus menunggu FIFA untuk bisa membuat event,
Turnamen buatan kita ini lebih fleksibel, tidak terikat aturan ketat, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan skuad nasional. Suatu hari nanti, orang luar akan melihat nilai event ini. Malaysia memang sering jadi pelopor di kawasan ini, hanya saja banyak yang tidak mau mengakui. Masalahnya dengan netizen luar, mereka hanya melihat permukaan. Mereka bilang Malaysia malu karena negara besar menolak. Tetapi mereka tidak tahu bahwa turnamen seperti ini memang membutuhkan waktu untuk berkembang. Lihat saja Piala AF dulu tidak dianggap bergengsi, sekarang jadi turnamen besar. Ini sama, hanya saja perjalanannya dimulai sekarang. Malaysia tidak bergantung pada FIFA, itu sudah menjadi pernyataan besar. Ketika kita punya brand sendiri, kita bisa membuat konsep sesuai DNA sepak bola kita. Tidak semua negara berani mengambil langkah seperti ini. Malaysia sebenarnya melihat jauh ke depan. Kalau dibandingkan antara FIFA Series dan turnamen buatan Malaysia, keduanya memiliki tujuan berbeda. FIFA Series memang bergengsi karena di bawah FIFA, tetapi bukan berarti kita tidak bisa membuat event sendiri yang lebih cocok untuk pembangunan jangka panjang. Negara besar menolak bukan karena turnamen kita tidak relevan, tetapi karena mereka punya agenda sendiri, jadwal padat, dan komitmen dengan konfederasi mereka. Malaysia tetap berhasil mengundang Filipina, Bangladesh, dan India, negara yang rankingnya selevel dengan kita sekarang. Ini langkah realistis, bukan hayalan. Kalau konsisten, turnamen ini bisa menarik banyak pihak nanti. Kita tidak bisa terus menunggu orang lain memilih atau mengundang. Kalau FIFA tidak melihat Malaysia, kita buat panggung sendiri. Itulah cara negara yang percaya pada kemampuannya. Turnamen ini bisa menjadi tempat bagi pemain kita menunjukkan kemampuan dan dari sana standar kita bisa meningkat. Orang luar bisa mengejek, tapi mereka tidak mengerti perjalanan sepak bola Malaysia yang penuh pasang surut. Turnamen ini sebenarnya lebih stabil untuk VM dari sisi manajemen, lebih praktis secara finansial, dan memberikan ruang bagi sponsor lokal untuk masuk. Dalam jangka panjang, ini jauh lebih berkelanjutan daripada selalu bergantung pada event FIFA. Orang Indonesia terutama sibuk bilang turnamen ini nutup malu, tapi mereka tidak paham strategi di balik keputusan ini. Ketika Malaysia membuat turnamen sendiri, kita sebenarnya sedang membangun identitas sepak bola kita sendiri. Tidak semua negara berani mengambil risiko seperti ini. Kita bisa menentukan lawan yang cocok, format yang sesuai untuk pengembangan, dan arah pertandingan. Negara besar menolak. Ya, wajar ranking Malaysia tidak terlalu tinggi, tapi itu bukan tanda kegagalan. Yang penting kita tidak berhenti mencari cara untuk berkembang. Turnamen ini akan menjadi batu loncatan, bukan akhir.